Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan mari kita belajar lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan capaian kompetensi yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan subul iman atau cabang-cabang iman. Setelah pembelajaran ini selesai, ya, diharapkan siswa bisa menganalisis makna subul iman, pengertian iman, dalil-dalilnya, serta macam-macam dan manfaat daripada subul iman. Mari kita tadarus terlebih dahulu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Untuk selanjutnya mari kita belajar, ya, tentang kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu iman. Iman, ya, berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yuminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitab yang berjudul yang mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. 6 pilar iman itu antara lain, ya, adalah iman kepada Allah, meyakini adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitabnya, kemudian meyakini adanya hari akhir dan mempercayai kepada qada dan qadar Allah. Pokok pilar iman ini, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa, yaitu surat 4 ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu adalah tersesat, ya, tersesat dan sangat zalim. Ahmad Anawi bin Umar. Iman yang terdiri daripada 6 pilar yang seperti tersebut yang sudah kita ketahui, ya, memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Ya. 77 cabang, itulah yang disebut dengan subul iman. Bila mana 77 cabang tersebut, ya, dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Menjadi dalil tentang subul iman,
yang dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih ya cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menjadi penghalang orang di jalan, dan malu itu selalu, dan malu salah satu daripada cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah yang diriwayatkan oleh hadis Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari segala selainnya. Mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan benci karena kekufuran, sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Macam-macam subul iman, terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai subul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis yaitu Imam Baihaqi, Abu Abdillah Halim radhiyallahu an, kemudian Syekh Abdul Jari radhiyallahu an. Para ahli hadis tersebut menjelaskan dengan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau 3 golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah sebagaimana berikut ini, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambahan hati, ya, ucapan lisan dan perwujudan daripada perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dimensi daripada keimanan itu ya menyangkut 3 ranah. Pertama yaitu ranah ma'rifatul bil qalbi, artinya diketahui dengan hati. Ranah yang kedua yaitu iqrarul lisan, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga amalun bil arkan, yaitu diperbuat dengan anggota badan. Ya. Subul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama niat, akidah, dan hati. Yang kedua yaitu lisan atau diucapkan. Yang ketiga yaitu dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Pengelompokan cabang iman ya, yang termasuk di dalam kelompok hati ada 30. Ini kalian bisa pelajari di sini ya, yang 30 itu. Kemudian kelompok cabang iman yang berkaitan dengan lisan ya, ada 7. Nah, bisa di sini kalian pelajari ya. Dan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan ada 40. Kalian bisa pelajari di dalam PowerPoint ini ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, adapun tanda-tanda orang yang beriman ya. Di antaranya
Bila mana dibacakan salah satu ayat Al-Quran, maka dia bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadatul imanan. Yang kedua, tanda-tanda daripada iman itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala sesuatunya dipasrahkan kepada Allah, tapi tetap sambil ada usaha. Selalu lemah, selalu tertib di dalam menegakkan dan menjalankan salatnya, tidak terburu-buru, tapi terpenuhi rukun dan syaratnya, khusyuk. Ya. Kemudian yang keempat, menafkahkan sebagian daripada rizki yang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan memelihara amanah, ya, dan menepati janji dan berjihad di jalan Allah, ya. Itu mungkin terkait subul iman, ya. Bila mana ada masalah, nanti kalian bisa bertanya pada pembelajaran luring, ya. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.